terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini, 22 Mei 2023 adalah Ramalan Yesus. Mari kita buka permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk anugerah hari baru ini. Kami juga sungguh bersyukur Engkau mengundang kami pagi ini untuk merenungkan sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopah yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini diambil dari perikopah Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama. Kata murid-muridnya, "Lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nubuat atau ramalan akan masa depan biasanya akan sangat diperhatikan tatkala ramalan atau nubuat tersebut mulai terjadi. Ramalan-ramalan Joyoboyo misalnya di tanah Jawa sangat diperhatikan karena banyak di antara ramalan-ramalan tersebut benar-benar terjadi. Terdapat fenomena yang menarik dalam perkembangan jumlah umat gereja perdana. Jumlah pengikut Yesus justru bertambah berlipat-lipat ganda sebagaimana yang terjadi dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Para murid ditambahkan 3.000 jiwa, one shot homili atau khotbah. Dan jumlah ini berlipat-lipat ganda justru setelah Yesus naik ke surga. Pertambahan jumlah umat justru lebih melimpah pada saat para murid dianiaya oleh orang-orang Yahudi dan oleh pemerintah kerajaan Romawi. Tekanan dan aniaya justru membuat para murid makin berkobar-kobar dalam mewartakan Yesus. Pertanyaannya, mengapa? Jawabannya jelas. Yesus telah meramalkan bahwa para murid akan mengalami penganiayaan hebat. Fakta bahwa para murid akhirnya mengalami penganiayaan justru membuat para murid makin percaya karena perkataan Yesus benar-benar tergenapi. Itulah sebabnya para murid mengatakan, "Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Penganiayaan yang dialami oleh para murid dari gereja perdana justru membenarkan perkataan Yesus. Keteguhan iman para murid pada saat dianiaya justru berlipat ganda karena mereka tahu bahwa mereka mengikuti Allah yang benar. Bukti berupa nubuat yang menjadi kenyataan menguatkan iman para murid bahwa Yesus memang Allah yang benar. Pengharapan akan keselamatan kekal justru makin kuat dalam diri para murid dengan adanya penganiayaan. Penganiayaan itu justru menjadi undangan bagi para murid untuk menegaskan arah mereka sebagai pengikut Kristus.
semakin setia kepada pilihan mereka tersebut, bahkan bangga dengan penderitaan. Karena mereka tahu dengan setia dalam penderitaan tersebut, janji keselamatan akan terlaksana segera pada diri mereka. Sikap inilah yang ditunjukkan oleh para martir pertama. Kematian bukan hal yang menakutkan lagi bagi mereka, karena mereka yakin bahwa keselamatan telah disediakan bagi mereka di depan mereka jika mereka setia dalam iman kepada Kristus. Jika kita menilik lebih dalam, maka ada banyak janji Yesus yang terjadi, terutama pernyataannya atas diri kita semua. Semua bukti kasih Yesus seharusnya membuat kita makin berkobar-kobar dalam beriman, makin setia dalam melaksanakan iman kita. Begitu banyak rahmat yang kita terima. Ini adalah bukti bahwa Yesus sungguh hadir dan mencintai kita. Pertanyaannya, apakah semua bukti kasih Yesus dalam rupa berkat dan pemeliharaan yang kita terima membuat kita makin beriman dan berpaut kepadanya? Semoga setiap rahmat yang kita terima membuat kita maju selangkah dalam beriman, dan setiap rahmat yang kita terima membuat kita makin teguh, bahkan berkobar-kobar dalam iman kepadanya. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap rahmat yang mengundang kami untuk makin dekat kepadamu. Mampukanlah kami untuk berpasrah total dan sungguh kepadamu. Kemudian bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.